Cek 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 cek, halo sobat Mimi. Kita gas lagi dah love profile-nya. Dan ini love profile-nya translate dari bahasa Cina langsung ya coy ya. Bukan ditranslatein sama orang. Jadi kalau misalnya ada salah-salah translate, tolong dimaklumi aja ya. Soalnya di chapter bahasa Indonesia coba sampai 478. Sedangkan di chapter bahasa China udah sampai 450. Jadi ya gue translatekan aja lah sekalian. Jadi kalau misalnya ada salah-salah translate, tolong dimaklumi aja. Oke, langsung aja kita gaskan lagi dah. Lo profilnya, langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Hating dia tidak rela jika Xiaoli harus bereinkarnasi. Begitu juga dengan Xiaoli, dia tidak mau bereinkarnasi, yang membuat kini Hating bersama dengan bayangannya pun mencoba untuk dapat menghentikan Xiaoli untuk tidak keluar, diambil oleh Dao Surgawi. Dan di sini lihat Hating yang menahan Xiaoli, membuat Xiaoli yang melihatnya, dia pun meminta kepada Hating untuk segera menggunakan domain miliknya. Jika tidak, Xiaoli dia benar-benar akan menghilang. Dan itu membuat Hating yang mendengarnya dia pun bingung. Apa Master? Ya, gunakanlah domainmu. Saat ini dia masih berupa roh, dia bukanlah seorang manusia. Dan jika dia terkena angin astral, maka dia akan lenyap. Ucap dari Xiaoli yang membuat Hating dia pun langsung menggunakan domain miliknya untuk dapat menahan pergerakan dari Xiaoli. Karena saat ini Xiaoli dapat hilang kapan saja. Dan setelah Hating dia menahan Xiaoli di dalam domain miliknya, membuatnya pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Master, apa yang harus aku lakukan? Ucap dari Hating. Tapi di sini Xiaoli dia akan membantu Hating untuk dapat menahan Xiaoli dengan kemampuan yang dia miliki. Dan di sini Xiaoli pun membantu Hating menahan Xiaoli agar dia tidak bereinkarnasi. Tapi di sini untuk dapat melakukan Xiaoli dia harus meminta bantuan juga dari bayangan dari Hating. Namun di sini bayangan dari Hating dia pun mengatakan kepada Xiaoli jika Xiaoli memaksa memasukkan roh hidup ke dalam domain yang dimiliki oleh Hating, maka Xiaoli harus menggunakan kekuatan spiritual untuk dapat menangkan ribuan roh jahat yang ada di dalam bayangan dari Hating. Dan itu jelas membuat Xiaoli benar-benar akan mendapatkan sebuah efek balik yang sangat-sangat kuat jika saja Xiaoli memaksakan diri. Dan untuk Xiaoli, ya aku tahu itu sambut dari Xiaoli karena sebelumnya Xiaoli juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kali ini sungguh sangat berbahaya. Maksa memasukkan roh hidup ke dalam domain milik roh jahat tentunya memiliki sebuah resiko yang sangat berbahaya pula. Resiko serangan balik dari para ribuan roh jahat yang ada di dalam sana. Dan resiko pertama adalah 85% kemungkinan serangan balik spiritual akan menyebabkan penurunan 5 tingkat kultivasi terhadap Xiaoli. Dan resiko kedua adalah 55% kemungkinan serangan balik kesadaran spiritual yang akan menyebabkan pengurangan kekuatan ataupun hilangnya kemampuan domain yang dimiliki oleh Xiaoli. Dan resiko ketiga adalah 30% kemungkinan keserangan balik inti spiritual membuat fitur peningkatan tidak dapat digunakan lagi selama 3 tahun alias sistem error. Dan itu jelas membuat Xiaoli ini sungguh sangat merepotkan. Aku tahu bahwa jika Xiaoli dia dimasukkan ke dalam domain milik Hating, tentunya ini akan sangat-sangat berbahaya dan dia tidak akan mungkin dapat bertahan lama juga. Tapi karena Hating dia adalah muridku dan ingin melawan angin surgawi, aku nggak punya pilihan lain. Ucap dari Xiaoli. Dan di sini Xiaoli dia akan membantu Hating menyelamatkan wanitanya dengan segala kemampuan yang dia miliki. Baiklah, aku akan melakukannya. Ucap dari Xiaoli. Dan karena saat ini Hating telah melawan kehendak surgawi, di sini Xiaoli jika dia tidak mengambil sebuah tindakan, maka Hating juga akan segera hancur bersama dengan Xiaoli dan juga bayangannya. Dan itu jelas membuat mereka pun bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan apa yang diucapkan oleh Xiaoli juga membuat Dongli yang melihatnya dia pun tahu kalau saat ini Hating dia juga benar-benar akan hancur. Karena saat ini nafas dan juga aura yang dimiliki oleh Hating perlahan-lahan juga mulai menghilang. Begitu juga dengan bayangannya. Tapi di sini untuk Xiaoli dia akan membantu Hating untuk dapat memenangkan ini semua walaupun resikonya sungguh sangat besar. Ucap bagi Xiaoli. Dan di sini Xiaoli dia pun memasukkan roh dari Xiaoli ke dalam domain milik Hating. Dan di sini Xiaoli dia juga berujar, Hating, dan kau juga bayangan, terimalah semua yang akan terjadi karena ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kalian. Ucap bagi Xiaoli. Dan di sini Xiaoli dia pun langsung memasukkan roh gadis itu ke dalam domain milik Hating yang membuat Xiaoli dia pun merasakan efek balik yang sangat luar biasa hingga membuat dirinya sedikit agak kesulitan. Dan ini benar-benar memakan energi spiritual yang dia miliki sungguh sangat banyak. Gila, kekuatanku telah mencapai level 63, hampir habis. Ucap bagi Xiaoli. Namun melihat Xiaoli yang sepertinya agak kesulitan, membuat mereka pun mencoba untuk dapat membantu Xiaoli. Begitu juga Dongli, Lobing dan juga Xian, mereka ingin membantu Xiaoli. Tapi Xiaoli dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, jangan lakukan.
Ini terlalu berbahaya. Ini semua berkaitan dengan kehendak surgawi dan aku tidak ingin kalian terlibat. Ucap bagi Lee Seolgi. Dan untuk Lee Seolgi, keterkaitan dengan kehendak surgawi ini menimbulkan serangan balik yang mengerikan. Jika mereka terkena serangan balik, akibatnya tidak akan semudah yang aku alami. Ucap bagi Lee Seolgi. Tapi melihat Lee Seolgi yang akan kehabisan energi spiritual, tentunya membuat Dongli dia tidak mau dong. Jika saja kakaknya kenapa maka darilah di sini dia ingin membantu. Tapi untuk Lee Seolgi, tenang. Kehabisan energi spiritual tidak. Kalau aku habis, aku tinggal melakukan sebuah penerobosan. Ucap dari Lee Seolgi. Dan benar saja, karena memang saat ini energi spiritual juga udah mulai habis. Lee Seolgi dia melakukan sebuah penerobosan untuk kembali mereset mana skill yang dia miliki ataupun energi spiritual yang dia miliki. Dan melihat Lee Seolgi yang dapat melakukan naik level sesuka hatinya, tentunya membuat mereka pun jadi bingung bagaimana bisa Lee Seolgi dia naik level sesuka hati. Dan untuk Dongli yang melihatnya, dia juga bingung bagaimana kakaknya dapat melakukannya. Kakak bakat yang dimilikinya mengerikan seperti ini. Ucap bagi Dongli yang nggak tahu kalau ternyata kakaknya memang seedan itu. Dan untuk Luo Bing yang melihat Lee Seolgi yang luar biasa membuatnya sungguh sangat senang. Karena sebelumnya dia juga pernah melihat kalau Lee Seolgi melakukan sebuah penerobosan hanya untuk membantu dirinya juga. Dan inilah yang dilakukan oleh Lee Seolgi kepada Hating, sama seperti apa yang dilakukan oleh Lee Seolgi kepada dirinya. Dan itu benar-benar membuatnya sungguh sangat senang. Sedangkan untuk Lee Seolgi saat ini dia berfokus untuk masuk ke dalam domain milik Hating untuk menyingkirkan semua roh jihad yang ada di dalamnya yang jumlahnya banyak banget, terlalu banyak. Baiklah, ribuan roh jihad dan semua tersegel di dalam bayangan muridku, dan sekarang aku akan menghancurkan kalian semua. Ucap dari Lee Seolgi yang kini harus menghadapi ribuan roh jihad yang ada bersama dengan Hating. Dan untuk Lee Seolgi, dia tidak melakukannya seorang diri karena dia akan dibantu oleh spirit roh miliknya pula. Baiklah, kalau begitu ayo kita mulai bersama. Ucap dari Lee Seolgi yang kini dapat maju menghadapi semua roh jahat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Lee Seolgi ternyata dipantau oleh Pak Tua Haji yang tiba-tiba aja datang. Dan dia datang ke sektemu dan dia melihat sepertinya sedang terjadi sesuatu di sektemu. Apa yang terjadi? Apakah muridku dan juga Lee Seolgi sedang bertandingkah? Ucap dari Pak Tua Haji. Dan karena dia tidak ingin Dong dan juga Lee Seolgi terluka, membuat Pak Tua Haji dia pun langsung memutuskan untuk segera melesat ke sektemu. Ini gak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan mereka saling menyakiti satu sama lain. Bahkan jika kakaknya pun aku tidak pernah dia membiarkannya melukai adiknya. Ucap dari Pak Tua Haji yang tidak ingin Dongli kenapa-napa, karena Dongli adalah muridnya. Sedangkan untuk Lee Seolgi sendiri saat ini di dalam domain milik Hating, dia pun menghadapi semua ribuan roh jahat itu seorang diri. Dan tentunya menghadapi seorang diri dari ribuan roh jahat tentunya membuatnya sungguh sangat kelelahan. Gila, aku telah mengeluarkan seluruh kemampuanku. Ini gak habis-habis dah. Ucap dari Lee Seolgi yang merasakan kalau ini benar-benar menghabiskan energi spiritual miliknya. Dan di sini Lee Seolgi dia juga gak bisa menggunakan domain miliknya karena dia ada di dalam domain milik orang lain. Dan itu membuat Lee Seolgi energi spiritualnya habis. Dan jika saja dia dapat menggunakan domain miliknya, domain kedua yang dapat menyerap energi spiritual, tentunya dia tidak akan kelelahan seperti ini. Ini banyak banget nih, nggak habis-habis bah. Ucap dari Lee Seolgi. Tapi karena memang nggak bisa menyerap energi spiritual dan energinya juga habis, Lee Seolgi mau tidak mau dia harus melakukan sebuah penerobosan lagi dan juga lagi untuk dapat menghadapi ribuan roh jihad yang memang ada bersama dengan Hating yang jumlahnya ribuan, banyak banget. Dan melihat aksi yang ditunjukkan oleh Lee Seolgi di sini, Dongli yang melihatnya dia cuma dapat memastikan kalau Lee Seolgi tubuh fisiknya harus aman, hingga membuat Dongli dia kini memasang sebuah susunan formasi pelindung untuk Lee Seolgi dan juga mereka semua. Dan di sini dua ciwi-ciwi lainnya pun mereka pun sama dengan Dongli akan mencoba menjaga Lee Seolgi dengan cara membantu Dongli memasang susunan formasi. Dan benar saja ketika mereka telah memasang susunan formasi pelindung, tak lama setelahnya ada yang menghajar susunan formasi itu yang membuat Dongli seseorang mencoba menyerang formasiku. Ucap dari Dongli. Tapi di sini Dongli yang merasakan dengan menggunakan defense sense miliknya, dia pun tahu kalau yang datang itu adalah masternya. Itu master. Ucap dari Dongli dan segera dia harus segera membuka formasinya. Itu suara itu pasti itu karena master sedang nubruk formasi. Ucap dari Dongli yang kini dia mencabut formasinya, dan ternyata benar adanya karena saat ini Pak Tua Haji dia mendatang dengan kepala yang benjol setelah dia menubruk pelindung yang ada di tempat ini yang sebelumnya telah dipasang oleh Dongli. Dan untuk Pak Tua Haji, tidak masalah, aku yang melakukannya sendiri. Jadi Dongli, formasi pelindungmu cukup ternyata bagus, sesuai dengan gayaku.
Nyut-nyutan, ujar dari Pak Tuaji yang paling benjol ketika dia nyeruduk formasi pelindung yang dipasang oleh Dongli yang sungguh sangat kuat. Dan melihat formasi yang dibangun oleh Dongli sangat kuat bahkan untuk Pak Tuaji yang ada di rank 8 tentunya membuat Nonasian dia tidak menyangka kalau ternyata formasi buatan Dongli memang sekuat itu. Gila, formasinya ternyata mengerikan sekali, ujar dari Nonasian yang melihat formasi bangunan Dongli sungguh sangat kuat. Dan untuk Dongli yang melihat masternya datang tentunya dia sungguh sangat senang. Master, ngomong-ngomong karena master datang tepat waktu. Di sini Dongli dia pun meminta kepada Pak Tuaji untuk membantu kakaknya. Dan setelah mendengar semua informasi dari Dongli di sini Pak Tuaji dia pun paham akan situasinya. Jadi Lu Xiaogi dia sedang mencoba untuk dapat membantu muridnya menyembunyikan jejak dari kehendak surgawi. Wah, kukira dia sedang bertengkar dengan dirimu. Ternyata, baiklah kalau begitu. Sebagai masternya juga aku akan membantunya, ucap dari Pak Tuaji. Yang mendengar kalau Pak Tuaji akan membantu Lu Xiaogi tentunya membuat Dongli sungguh sangat senang. Baiklah, master akan membantu. Harusnya aku tidak perlu khawatir lagi, ucap dari Dongli yang melihat Pak Tuaji ingin membantunya. Tapi untuk Pak Tuaji dia meminta kepada Dongli untuk meminjamkan pedang miliknya karena saat ini dia tidak bisa menggunakan item miliknya sendiri. Sedangkan Lu Xiaogi saat ini dia pun masih menghadapi ribuan roh jahat yang enggak ada habisnya yang membuat Lu Xiaogi, wah edan, berapa banyak sebenarnya roh yang tersampan di dalam tempat ini, ucap bagi Lu Xiaogi yang enggak habis-habis. Roh jahatnya banyak banget, enggak habis-habis, membuat Lu Xiaogi pasti ada sesuatu yang aneh jika ini terus berlaku seperti ini. Ini bukanlah sebuah solusi, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini Lu Xiaogi dia pun melihat sebuah cahaya yang tiba-tiba saja datang ke arah dirinya yang membuat ini adalah Albeng Equal milik Senior Ji. Ucap dari Lu Xiaogi yang menyadari kalau ada sebuah bila besar yang tiba-tiba saja datang karena bila itu benar-benar membantu Lu Xiaogi. Dan itu juga memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa kepada mereka semua yang ada di sekitarannya. Mereka dapat melihat serangan yang diberikan oleh Pak Tuaji memang semengerikan itu. Dan hal itu juga disadari oleh para murid-murid dari sekte Mo yang lainnya. Tapi di sini mereka pun berpikir kalau sepertinya itu adalah Lu Xiaogi yang sedang mencoba untuk dapat melawan kehendak langit. Namun di sini para player setelah mereka melakukan update maintenance, mereka tahu kalau MC yang ada di dunia ini terdiri dari 4 dari masing-masing wilayah. Dan Lu Xiaogi bukanlah MC-nya, tapi kenapa Lu Xiaogi memiliki kemampuan seperti ini? Pikir dari mereka. Dan mereka juga berpikir apakah Lu Xiaogi adalah MC tersembunyi? Pikir dari mereka semua. Tapi di sini para player-player ketika mereka sedang memikirkan tentang Lu Xiaogi, mereka juga harus menghadapi para makhluk-makhluk ini, zombie-zombie yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh pria ungu itu. Tapi walaupun di sini mereka sedang berbicara tentang Lu Xiaogi, mereka juga tidak membiarkan ada zombie yang lolos, satu zombie pun lolos, karena satu zombie itu dapat menentukan peringkat mereka dalam hal hadiah yang akan diberikan oleh Lu Xiaogi nanti. Karena sebelumnya Lu Xiaogi memberikan misi kepada para murid-murid luar. Dan hal itu juga berlaku kepada Ling Ling yang merupakan garis yang sebelumnya itu. Di sini dia pun sungguh sangat antusias dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lu Xiaogi. Dia berpikir kalau letupan energi yang sebelumnya itu adalah Lu Xiaogi dan dia pun ingin segera memenangkan ini semua dan mendapatkan hadiahnya. Hadiah yang akan diberikan oleh Lu Xiaogi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Pak Tuaji dia telah menyelesaikan tugasnya dan dia kini mengembalikan item itu kepada Dongli. Nah, ambillah, sudah selesai, ucap dari Pak Tuaji. Melihat Pak Tuaji yang dapat membantu Lu Xiaogi dengan sangat-sangat cepat dan juga mudah, tentunya membuat mereka semua pun sungguh sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pak Tuaji. Bahkan di sini Nonasian dia pun menganggap Pak Tuaji tidak kalah lebih lebah daripada master sektenya. Dan untuk Pak Tuaji sendiri, dia pun sungguh sangat senang ketika orang-orang itu, gadis-gadis itu memperhatikannya dan menganggap kalau dirinya ini sungguh sangat hebat. Reaksi anak muda yang memang yang bagus. Ucap dari Pak Tuaji yang senang ketika dia sedang dipuji. Tapi di sini Pak Tuaji dia pun merasa ada yang aneh dengan Dongli yang melihatnya agak sedikit muram dan itu membuat Pak Tuaji juga agak sedikit bingung. Sedangkan untuk Dongli dia pun berujar, Master, karena saudaraku sudah baik-baik saja sekarang, tolong ikutlah dengan diriku. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ucap dari Dongli yang tiba-tiba saja muram. Dan itu membuat Pak Tuaji jadi bingung. Ada apa? Ucap dari Pak Tuaji. Tapi melihat Pak Tuaji yang tunduk bersama dengan Dongli tentunya membuat mereka pun yang melihatnya jadi bingung. Lah, ada apa dengan Pak Tuaji? Dia menunjukkan aura yang sangat berwibawa loh sebelumnya. Tapi kenapa dia terlihat tertekan oleh Dongli? Ucap bagi mereka yang melihat bingung bagaimana bisa Pak Tuaji tunduk dengan Dongli. Dongli bukan cuma dapat menundukkan kakaknya, tapi Pak Tuaji juga tunduk dan itu jelas membuat mereka berdua jadi bingung. Lah,
ada apa? Sedangkan untuk Lee Seok-gi sendiri saat ini, dia pun kembali bangun setelah dia menyelesaikan tugasnya yang sebelumnya setelah dia dibantu oleh Pak Tua Haji. Dan untuk Pak Tua Haji lihat sedikit tertekan yang membuat Lee Seok-gi yang melihatnya dia agak sedikit bingung. Ada apa? Bahkan saat ini Lee Seok-gi dia juga merasakan aura yang dimiliki oleh Pak Tua Haji juga sungguh sangat tidak stabil. Ada apa? Kenapa auranya tidak stabil? Pikir dari Lee Seok-gi. Tapi di sini melihat Lee Seok-gi yang telah bangkit kembali tentunya membuat Nona Xian dia sungguh sangat senang. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau saat ini dia telah membantu Hating menyelesaikan urusannya, walaupun saat ini Hating dia masih fokus untuk melakukan kultivasinya. Tapi melihat Hating yang masih bengong, diem tentunya membuat Luo Bing yang melihatnya dia pun bertanya kepada Lee Seok-gi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau saat ini mereka telah menjadi trinitas, 3 gabungan dari Hating, bayangannya dan juga Xiaoli. Dalam arti lain saat ini Xiaoli dia tinggal di dalam domain milik Hating. Ucap dari Lee Seok-gi. Benarkah? Tapi kenapa Hating belum bangun? Ucap dari mereka. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun mengatakan ya nggak tahu juga. Ya udah tunggu aja nanti. Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini karena memang Dong Li dan juga Pak Tua Haji telah selesai berbicara di sini, Pak Tua Haji dia pun kembali datang. Hehehe bocah, kau telah bangun? Ucap dari Pak Tua Haji. Tapi untuk Dong Li dia wajahnya ekspresinya muram. Dan itu agak sedikit membingungkan. Tapi untuk Lee Seok-gi tentunya setelah dia dibantu oleh Pak Tua Haji, dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Tua Haji. Tapi untuk Pak Tua Haji, tidak perlu. Kau tidak perlu berterima kasih kepada diriku karena kau adalah kakak dari muridku, yang artinya kau adalah setengah dari muridku. Dan bagaimana mungkin seorang master menerima terima kasih dari muridnya? Enggak perlu, ucap dari Pak Tua Haji. Tapi untuk Lee Seok-gi tentunya dia tetap mengucapkan terima kasihnya. Semirji, kau sungguh sangat luar biasa. Dan aku merasa tidak enak karena kau harus ikut terlibat dalam hal-hal yang spirit seperti ini, ucap dari Lee Seok-gi. Hanya saja Pak Tua Haji, aku merasa kalau auramu ini agak sedikit tidak teratur. Apakah ada sedikit masalah? Ucap dari Lee Seok-gi. Namun di sini Lee Seok-gi dia juga tahu kalau Pak Tua Haji adalah master dari Dong Li, yang artinya jika Pak Tua Haji dia membutuhkan bantuannya, di sini Lee Seok-gi dengan senang hati dia akan membantu Pak Tua Haji. Tapi untuk Pak Tua Haji, hei bocah, memangnya apa yang bisa kau lakukan untuk orang tua ini? Ayolah jangan terlalu banyak berpikir bocah, ucap dari Pak Tua Haji yang mencoba untuk tetap tegar. Tapi di sini Dong Li dia pun langsung berujar, tidak kakak, tolong, waktu master sudah tidak ada lagi, ucap dari Dong Li yang membuat Pak Tua Haji jadi kaget. Apa? Dong Li, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan ini? Ucap dari Pak Tua Haji. Tapi di sini Dong Li dia nggak peduli dengan itu semua. Dia pun mengatakan kalau saat ini Pak Tua Haji waktunya udah nggak banyak lagi. Dan setelah Pak Tua Haji dia menceritakan semuanya di sini, Dong Li dia pun mengatakan kakak, saat ini master dia nggak bisa lagi menggunakan pedang miliknya karena saat ini energinya sudah kacau. Ucap dari Dong Li yang mengatakan kalau Pak Tua Haji sebenarnya udah nggak kuat lagi dalam hal menggunakan teknik berpedang. Dan itu jelas membuat mereka pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun mengatakan orang tua ini telah berada di tingkatan 8 dalam waktu yang cukup lama bersama dengan Soft Dragon dan membutuhkan banyak energi spiritual tentunya. Dan mengetahui situasiku saat ini, ini agak sedikit merepotkan, makanya aku nggak bisa menggunakan pedang milikku sendiri. Dan Soft Dragon dia tidak mengizinkan aku menggunakan pedang milikku, jadi ya aku menggunakan pedang milik Dong Li. Tapi aku nggak menyangka kalau ternyata Dong Li dia dapat merasakan auraku ketika aku aura yang udah nggak stabil ini, ucap dari Pak Tua Haji. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun bertanya kepada Pak Tua Haji, kenapa kesehatan dari Pak Tua Haji gini menurun drastis? Bukankah baru melakukan sebuah penerobosan beberapa waktu lalu? Tanya dari Lee Seok-gi. Dan untuk Pak Tua Haji, ya itu betul, aku sejatinya memaksakan diri. Sini Pak Tua Haji dia pun menjelaskan kalau sejatinya dia tidak layak untuk mencapai rank 8 dalam waktu singkat. Dia tidak bisa mencapai rank 8 seperti apa yang dilakukan oleh Soft Dragon di waktu itu, hingga membuat Pak Tua Haji dia memaksakan diri mencapai rank 8 agar dia tidak tertinggal oleh Soft Dragon karena dia nggak mau ditinggal oleh adik juniornya. Maka dari itulah dia pun memaksakan diri. Tapi memaksakan diri mencapai rank 8 itu memberikan sebuah efek baik kepada Pak Tua Haji itu sendiri. Dan itu membuat tubuhnya jadi rusak. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Tua Haji yang artinya umur yang gak panjang lagi, tentunya membuat Dong Li dia pun tidak suka dan dia tidak terima, hingga membuatnya pun jadi nangis. Karena dia gak mau ditinggal oleh masternya juga, karena mau bagaimanapun master telah berjasa banyak kepada dirinya. Namun melihat Dong Li yang menangis di sini, Pak Tua Haji jadi gak enak hati dan dia juga berujar, jangan menangis, mastermu ini sudah sangat senang memiliki kau sebagai penerusnya, jadi kau tidak perlu menangis, ucap dari Pak Tua Haji. Tapi untuk Dong Li tentunya dia tetap saja menangis dan dia berujar,
tapi Master, tapi sudah jangan khawatir. Mastermu ini akan melakukan sebuah pengasingan dan jika ya Pak Mastermu ini bisa melakukannya, maka orang tua ini dapat kembali ya hidup lebih panjang lagi. Dan aku punya satu permintaan kepada dirimu, berlatihlah dengan baik ya, dan jangan sampai kau tertinggal dari Yue. Karena ya, kau ini kan terlalu tertutup ya, tapi kadang-kadang kamu juga harus menunjukkan dirimu. Jangan terlalu tertutup lah. Ya intinya di sini Pak Tua Haji dia pun nggak mau tertinggal. Nggak mau kalau Dongli ketinggalan dari Yue, karena Yue adalah murid dari Sofraken, dan jika dia tertinggal dari Yue artinya dia kalah juga dong sama Sofraken, yang artinya dia nggak mau. Dan itu membuat Pak Tua Haji dia pun meminta kepada Dongli untuk jangan pernah tertinggal dari Yue. Namun di sini Pak Tua Haji dia juga sungguh sangat bangga memiliki murid yang luar biasa seperti Dongli. Jadi dia meminta kepada Dongli untuk tidak perlu khawatir, dan dia juga nggak punya sebuah penyesalan. Tapi untuk Lee Xiaoqi yang melihat ini semua, dia pun tahu kalau ini akan cukup membingungkan untuk membantu Pak Tua Haji. Tapi saat ini sistem tidak memberikan sebuah informasi apapun kepada Lee Xiaoqi, yang artinya dia nggak bisa membantu Pak Tua Haji. Sistem tidak memberikan sesuatu, artinya ya aku nggak bisa membantu senior Ji, pikir dari Lee Xiaoqi. Namun awalnya Lee Xiaoqi dia juga ingin menceritakan tentang pengkhianatan dari Li Suifeng. Tapi dengan kondisi Pak Tua Haji yang ada saat ini, tentunya jika dia memberitahukannya sekarang, bukankah ini akan menjadi tambah merepotkan ya, pikir dari Lee Xiaoqi. Dan sepertinya untuk memberitahukan tentang Li Suifeng nanti dulu aja lah, pikir dari Lee Xiaoqi. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun kini menyerahkan sebuah hadiah untuk Dongli. Sebelum dia pergi, dia pun memberikan sebuah hadiah kepada Dongli. Dongli, lihatlah, ini adalah sebuah 3 mantra kesetaraan makhluk hidup. Nah, ini adalah sebuah hadiah yang sangat luar biasa. Ini adalah hadiah yang disegel langsung oleh mastermu ini dengan seluruh kemampuan yang dia miliki, ya, yang aku miliki. Dan ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Setidaknya dengan menggunakan benda ini kau dapat menghancurkan mereka yang ada di rank 8 hanya dalam satu gerakan. Dan gadis kecil, ini adalah hadiah dari mastermu. Jadi lain kali jika kita bisa bertemu lagi, ya, aku harap kita bisa bertemu lagi. Dan apakah ada ingin kau katakan kepada mastermu sebelum mastermu ini melakukan sebuah kultivasi tertutup? Jawab dari Pak Tua Haji. Dan untuk Dongli, dia pun tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlutut di hadapan dari Pak Tua Haji. Dan dia pun kini menangis dan dia pun mengatakan, Master, aku tidak pernah bersujud kepada dirimu ketika aku menjadi muridmu. Tolong Master, terimalah 3 penghormatan dari Dongli. Jawab dari Dongli yang tahu kalau ini sungguh sangat sulit bagi dirinya jika Pak Tua Haji harus pergi. Dan untuk Pak Tua Haji, ya, murid kecilku, kau sungguh sangat baik, kau sungguh luar biasa, dan aku bangga memiliki kau sebagai muridku. Dan aku tidak memiliki penyesalan di dalam hidupku menjadikan kau sebagai muridku. Ucap dari Pak Tua Haji. Dalam arti lain, saat ini Pak Tua Haji dia nggak bisa lagi menggunakan kekuatan yang dia miliki secara penuh karena energi spiritualnya juga udah kacau karena efek tubuhnya yang udah kacau. Ya itu aja sih. Intinya Pak Tua Haji bakal koit kalau misalnya dia nggak bisa melakukan sebuah penerobosan ke rank 9. Karena saat ini dia ada di rank 8. Tapi jika dia bisa mencapai rank 9 dalam waktu singkat seperti Sofraken yang akan mencapai rank 9, maka dia bisa hidup beberapa dekade lagi. Tapi jika tidak, maka dia benar-benar akan berakhir. Dan ya seperti inilah untuk part kali ini. Dan apakah Lee Xiaoqi dia akan menemukan sebuah metode bagaimana memperpanjang umur dari Pak Tua Haji? Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan mungkin 1 atau 2 minggu lagi baru kita bisa lanjutkan Low Profile, karena memang udah mentok sama Raw-nya. Sebenarnya masih ada 1 chapter lagi sih, tapi itu udah pindah apa ya? Udah pindah art atau art gitulah, udah pindah momen lah gitu kan, udah nggak ngebahas ini lagi, baru mulai momen baru lagi, jadi agak sedikit ya, cuman drama doang. Jadi itu aja sih untuk part kali ini. Dan jika ada saran, kolom komentar tulis aja di sana. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Nanti atau besok gue bikin polling untuk bahas judul apa yang akan kita buat. Next, Putra Dewa ya. Putra Dewa udah ada nih 2 chapter, harusnya bisa lah untuk 1 video. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.